logistik pemilu yang sudah tiba di Blora ini seperti apa, bisa dijelaskan? Oke, terima kasih. Jadi dalam waktu 2 hari terakhir atau 3 hari terakhir itu logistik untuk kebutuhan pemungutan penghitungan sudah mulai dikirim oleh perusahaan ke gudang KPU. Untuk tahap pertama ini sebenarnya ada 4 item logistik yang sudah kita proses pengadaannya. Itu ada kotak, ada bilik, ada segel atau kabel tis, sama tinta. Nah, prioritas pertama itu adalah kotak dan bilik. Kenapa kotak dan bilik? Karena untuk 2 logistik itu nanti ada proses perakitan. Nah, jadi nanti kotak sama bilik itu akan kita rakit sehingga membutuhkan waktu untuk proses perakitannya. Nah, dari total kebutuhan itu untuk kotaknya itu 14.917, untuk biliknya 11.908. Nah, untuk kotak yang sudah dikirim itu sudah mencapai 95% dari total kebutuhan. Sementara biliknya hari ini tadi diperkirakan juga mencapai 90% dari total kebutuhan yang sudah kita sampaikan ke perusahaan. Itu nanti untuk kekurangannya sendiri? Kekurangannya akan dipenuhi dalam waktu cepat karena kan memang perusahaan pengadaan kotak bilik ini kan dia melayani banyak kabupaten di Indonesia. Nah, kemarin kami baru saja konsultasi ke perusahaan kotak dan bilik ini. Memang untuk tahap awal-awal yang menjadi prioritas adalah Indonesia Timur yang membutuhkan transportasi yang jauh sehingga membutuhkan waktu, dan itu yang diselesaikan dulu. Nah, setelah proses itu baru kemudian wilayah Jawa. Nah, wilayah Jawa sendiri itu nanti akan disesuaikan dengan kesediaan anggaran, kesiapan gudang. Nah, kesiapan gudang. Jadi gudangnya yang siap mana, maka itu perusahaan akan memproduksi. Jadi perusahaan itu memproduksi berdasarkan permintaan kabupaten. Dasarnya apa? Dasarnya adalah selain jumlah kebutuhan juga kesiapan gudang. Jadi begitu sudah diproduksi langsung dikirim ke kabupaten yang sudah siap gudangnya. Gitu. Nah, kebetulan Blora sudah siap sejak awal Oktober kemarin atau pertengahan Oktober kemarin kita sudah siap, sehingga di akhir-akhir Oktober ini logistik yang dibutuhkan sudah mulai dikirim oleh perusahaan. Kalau terkait saran dari Bawaslu itu, Pak? Terkait apa itu? Termasuk penerangan, kemudian beberapa bagian gudang yang masih nanti tertampung air hujan itu seperti apa? Ya, jadi begini, nanti kan tentu saran masukan dari semua pihak, tidak hanya Bawaslu, termasuk kita kan sebenarnya dari waktu ke waktu juga melakukan evaluasi. Ke depan kan akan ada banyak kegiatan di gudang, ya kan? Akan ada banyak kegiatan gudang. Nanti fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan tentu akan kita lengkapi seiring dengan kebutuhan pekerjaan di gudang itu. Nah, kalau hari ini misalnya temuan Bawaslu melihat kondisi gudang itu ada kemungkinan satu pencahayaan ya. Yang kedua terkait kemungkinan air hujan, maka nanti satu persatu akan kita evaluasi. Ya kan, karena sementara ini baru proses gudang sebagai tempat penampungan. Ini akan kita tampung dulu. Nanti setelah itu ini kita rakit. Nah, dalam prosesnya apakah dalam perakitan itu membutuhkan fasilitas-fasilitas yang lain dan itu perlu penambahan, tentu akan kita tambah. Gitu. Untuk penjagaan, Pak? Untuk penjagaan dari kita menyediakan 2 orang kalau enggak 3 orang ya. Itu nanti dari kita, terus kepolisian karena ini pengamanan melekat juga dilakukan pengamanan. Terkait dengan datangnya logistik ini bisa diceritakan dengan pengawasan Bawaslu seperti apa? Oh ya, untuk hari ini tadi itu sudah datang 3 truk. Ya. Tadi 3 truk yang pertama itu berisi 5.000 kotak bilik suara. Kemudian yang kedua ini baru diturunkan, yang kedua tadi itu jumlahnya 3.480. Nah, sementara yang 1 truk belum diturunkan karena tadi yang petugas yang menurunkan itu agak kecapean, jadi istirahat dulu. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan kepada teman-teman KPU agar ruangan ini lebih aman dan nyaman. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama itu saya ingin memberikan
saran terkait itu ada lubang-lubang seperti itu karena ini kan mau musim penghujan, jadi takutnya nanti ketika ada hujan dan naik hujan angin itu takutnya akan masuk ke dalam dan itu membuat kotak suara maupun logistik yang lain ini menjadi tidak layak dipakai nanti. Dan saya khawatirnya itu. Untuk keamanannya sendiri seperti apa ini pengawasan? Untuk pengawasan maksudnya, yaitu ada petugas dari Polres yang piket di sini, kemudian ada teman-teman Bawaslu juga piket di sini untuk mengamankan ruangan. Oke. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.